Tapi belum sampai 100 hari sudah kemudian dipecat karena melanggar etik. Masih juga merasa benar. 100 hari ada kekacauan. Ada menteri buat kebijakan. Menterinya Bang Idrus di zaman Romawi tapi. Sabar bang, tadi. sabar bang. Menteri abang buat kebijakan nasional. Tapi tidak pernah digunakan pilot project langsung berlaku nasional. Timbul kekacauan nasional. Tapi sudah selesai. Bukan selesai, tapi timbul kekacauan. Kekacauannya belum selesai, mungkin kebijakannya sudah selesai. Apa kekacauannya bang? Secara ketatanegaraan. Ada menteri buat kebijakan, eksekutif, tapi dievaluasi ya, sebagai eksekutif oleh legislatif. Wakil ketua DPR mengevaluasi kinerja menteri, mengatasnamakan presiden. Sebut ketatanegaranya di mana. Kalau bukan di era Romawi dalam ajang yang disebut dengan kehancuran massal. Kapan timbul perubahan? Bang Ade, ketika sekelompok renesan berdiskusi memperbaiki keadaan. Siapa mereka? Anak-anak muda pembaharuan. Ada Fidel, El Comandante, ada seorang perempuan memimpin ITB, coba bayangkan. Saya ingin kasih tahu, kalau ITB sudah turun ke jalan, itu tanda-tanda bahaya. Tapi bukan ngancam kan? Bukan ngancam, hanya menakut-nakuti. Saya khawatir ya, kalau kita tidak membaca pergerakan dan suasana kebatinan saat ini. Padahal banyak catatan sejarah bahwa Middle East, North Africa mengalami gejolak yang sama dan dibenahi oleh anak-anak muda. Kita ingat kasus Latin, ya, kasus kemudian Lebanon, Yaman, ya, Arab Spring, itu kemarahan anak-anak muda karena kebodohan memimpin bangsa. Tapi merasa pede betul begitu ya. Padahal tidak ada terencana, tidak tersusun rapi, tidak ada cerita bagaimana negara digerakkan. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini, saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana, lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Bicara kesalahan pemerintah yang dikoreksi, 13 tuntutan mereka. Ini pengalihan isu. Yang salah pemerintah, jangan kami yang dipersalahkan. Mereka ini dalam terminologi Sohogi yang diceritakan Uni kita tadi, adalah kaum Brahmana intelektual. Mereka turun karena peradaban negara sedang rusak. Nanti kalau peradaban ini benar, mereka akan kembali ke pertapaannya. Memperbaiki nilai D menjadi A itu. Sekarang mereka selesaikan dulu nilai D pemerintahan dari Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup
Oleh karena itu, adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Gratifikasi pesawat jet pribadi itu apa ceritanya? Masihkah Presiden teriak hidup Jokowi karena keluarganya tidak tersentuh? Padahal pesawat jet pribadi itu jelas, terang benerang, ada gratifikasi. Lalu kita mendenial itu dan kemudian bercerita siapapun yang mengungkit kasus ini adalah orang-orang nyinyir yang anti dengan berbagai kebijakan pemerintah. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya kita senang mendengarkan hal-hal seperti ini. Namun yang menjadi poin utama yaitu tentang mengadili Jokowi ataupun keluarga Geng Solo, yang dimana masyarakat menginginkan itu diadili. Nah, kenapa terjadi kalimat seperti itu? Dikarenakan tindakan-tindakan beliau yang dimana di 2024 lalu cukup mengesankan, ya, cukup mengesankan masyarakat Indonesia. Beliau sangat agresif sekali ingin melanggengkan sebuah kekuasaan hanya demi kepentingan pribadi dan kepentingan golongan-golongan tertentu, tanpa melihat siapa yang menjadi korban-korban dalam setiap keputusan-keputusan yang ia buat di kala itu. Memang dari tahun 2024 masyarakat sudah sakit hati dan mereka mulai ingin mengadili Jokowi, namun fakta berbicara lain, karena Jokowi di kala itu beliau masih seorang presiden ataupun penguasa. Artinya seorang presiden sangat tidak mungkinlah untuk dilawan di kala itu, yang dimana seorang Jokowi mempunyai jaringan yang begitu luas. Ditangkap pun itu hasil yang sia-sia ketika dilaporkan, dikarenakan mulai dari pihak penegak hukum itu orang-orangnya semua, Parcok, MK, MA, dan juga KPK itu orang-orangnya Jokowi. Nah, dari sinilah masyarakat mulai menginginkan Jokowi itu diadili dan mereka pendam rasa itu. Nah, ketika Jokowi sudah bukan lagi presiden, makanya baru muncul dan ramai-ramai ingin mengadili seorang Jokowi mumpung masih hidup, segera diadili. Nah, tentunya seperti aktivis dan juga pengamat-pengamat politik seperti Ferry Amsari yang menyampaikan dalam video barusan adalah sebuah nilai-nilai bagaimana kita menegakkan suatu keadilan seadil-adilnya. Dalam tanda kutip, negara kita bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Nah, mereka sampaikan di sini, mereka senang, bravo untuk Bung Ferry Amsari. Kami mendukung semua kritikan untuk pemerintah karena real. Untuk Bung Ferry, semoga semakin banyak yang sepemikiran dan kebijakan seperti Bung Ferry, tetap semangat untuk bersuara demi kemajuan NKRI tercinta ini. Ya. Terus bersuara Pak, sampai menemukan keadilan dan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata-kata yang menyentuh hati nurani rakyat. Gerakan rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Tuhan melindungi orang-orang yang berjuang demi nusa dan bangsa. Semoga segera terwujud keadilan yang hakiki. Ya. Mantap Bang Ferry.
Amsari, Anda jelas tegas, berani, ini orang yang perlu didukung atas koreksinya terhadap penguasa yang amburadul saat ini. Selamat berjuang Bang Amsari Top Markotop, Anda menyampaikan suara rakyat, selamat berjuang. Adili Jokowi dan kroni-kroninya mumpung dia masih hidup. Ya, ketika masyarakat menginginkan, masyarakat menginginkan Jokowi diadili, tentunya itu bukan semudah itu mereka mengucapkan hal itu. Sebenarnya dengan berbagai macam hambatan-hambatan dan ancaman yang begitu mencekam bagi mereka, karena bisa saja mereka diteror ataupun banyak hal lain lah yang memang Jokowi dapat melakukan sebuah perlawanan. Tetapi bagi mereka tidak takut akan hal itu. Mereka mau berjuang demi Indonesia. Masyarakat sekarang ini berkumpul beramai-ramai turun ke jalan, ya, bahkan mahasiswa, aliansi mahasiswa BMSI, ya, seluruh buruh tani, dan mereka menunjukkan sebuah sikap tegas untuk mengadili Jokowi, karena bagi mereka NKRI itu harga mati. Mereka harus memperjuangkan negara ini. Dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri tercinta ini, kami terus mendukung Anda seperti Bung Ferry Amsari yang menjadi garda terdepan dalam membongkar segala sesuatu kelicikan dan gimmick-gimmick yang dibangun oleh Mulyono ini. Nah, disampaikan di sini, gila sih, jiwa kebenaran gue terbakar dengan ucapan Bung Ferry ingin membantu mahasiswa demo dan melawan rezim omon-omon dan dinasti Mulyono yang membantunya naik. Aku hanya mendengar Ferry Amsari seperti mewakiliku, walaupun aku sudah tua, tapi rasanya ingin ikut dengan mahasiswa bergerak menghancurkan rezim, walaupun harus mengorbankan jiwa raga demi generasi berikutnya. Ini sangat-sangat disayangkan sekali, ya. Jiwa yang berkobar-kobar dikibarkan oleh seorang anak-anak muda, ya. Bahkan mereka berani mempertaruhkan segala sesuatu yang mereka miliki saat ini hanya demi menegakkan suatu keadilan. Begitu buruknya kah negara ini, begitu minimnya suatu keadilan di negara kita, ya. Dengan melanggengkan sebuah kekuasaan, mereka berani menghalalkan berbagai macam cara, sekalipun cara-cara itu haram, teman-teman. Mereka melakukan semuanya itu. Orang-orang yang haus kekuasaan ini seperti geng Solo, ya, kita sudah tahu itu terlihat jelas, bahkan dilakukan secara terang benderang untuk mencelakai hukum di negara kita. Apa gunanya ada aturan-aturan jika itu dilanggar oleh presiden? Nah, terlepas dari gerakan-gerakan mahasiswa turun ke jalan, gerakan buruh tani, dan segenap aliansi BEM mahasiswa, teman-teman, ya, tentunya semuanya ini kembali lagi kepada Prabowo Subianto. Bagaimana Prabowo Subianto dapat meminimalisir, ya, tindakan-tindakan Jokowi yang bersifat cawe-cawe dalam setiap program-program yang ada, supaya tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Udah cukuplah di sini. Kalau Jokowi mau negara kita aman, kalau niatannya baik, ya, harusnya dia mampu untuk memberikan sebuah keputusan yang tepat, yaitu menikmati masa pensiunan seorang presiden. Udah nikmati aja, ya, tunjangan presiden juga masih ada begitu, ya. Rumah yang dialokasikan kepada mantan presiden juga masih banyak, dan masih banyak hal-hal lain yang dimana Jokowi dapat menikmati hal itu. Mantap sekali, ya. Semoga Pak Ferry tetap sehat selalu, semakin semangat mengedukasi para penegak hukum yang telah lupa menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Semoga dengan pencerahan ini mereka sadar ke depan. Bravo, ya, itu yang kita inginkan. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen, dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih, teman-teman. NKRI harga mati.